നിനക്ക് ഒരു സ്ഥലം തന്നിട്ടില്ലേ? അവിടെ ഇരുന്നാ പോരെ. मैं और तुम एक ही पिंजरे में. ഇൻസോംനിയ ക്രോണിക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. Devil's Alternative. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Lisa dari Demak, Yusuf Berlianggri dari Riau, Mr. Nobody dari Jombang, Muhammad Panawangan, Ikal TDR dari Bogor, Danan Jaya dari Palembang, Chandra Aisyah, Mas Otoy dari Ciamis, Ebi Ajah dari Magelang. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Abraham Osler. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di suatu hari hiduplah sebuah keluarga yang baru saja pindah di sebuah pedesaan. Keluarga tersebut dikepalai oleh Abraham Osler disertai istri bernama Anissa dan seorang gadis kecilnya yang bernama Jenny. Osler merupakan seorang polisi yang tangguh dan sangat bijaksana. Di saat itu Osler sedang bermain dengan putrinya yaitu Jenny, dan di sisi lain Anissa sedang mengemas-ngemas barang bawaan mereka dan merapikan rumah tersebut. Setelah itu Osler dan Jenny masuk ke dalam rumah untuk beristirahat karena lelah telah bermain. Jenny kemudian meminta Osler untuk menceritakan kisah seekor raja hutan dan seekor ular. Tak lama kemudian Osler mendapat panggilan dari kantor polisi yang mana terdapat pembantaian ganda di sebuah pondok wisata. Di saat itu ada dua warga negara Inggris yang dibunuh secara brutal. Dan kini Osler harus memilih mayat tersebut dan Osler harus datang untuk melihat mayat tersebut. Osler kemudian berpamitan dengan istri dan anaknya dan setelah itu Osler berangkat ke tempat tersebut. Yang mana ternyata Osler mendapat panggilan polisi palsu untuk membujuknya pergi dari rumahnya. Di pertengahan jalan, Osler kemudian menghubungi pihak kantor polisi. Osler kemudian melapor bahwa terdapat pembunuhan ganda di sebuah pondok wisata dan ada dua warga negara Inggris yang dibunuh secara brutal. Dan kini aku akan datang ke TKP untuk penyelidikan. Pihak kantor polisi kemudian mengatakan bahwa mereka tidak mendapat laporan apa dari siapapun. Osler kemudian memberhentikan mobilnya lalu putar balik karena khawatir dengan Anissa dan Jenny. Sesampainya Osler di rumah, Osler kemudian masuk ke dalam rumah dan benar saja semua perabotan rumahnya berantakan dan ada di mana-mana. Osler kemudian mencari Anissa dan Jenny di seluruh ruangan. Namun Osler tidak menemukan keberadaan mereka berdua dan tiba-tiba saja Osler terbangun dari mimpinya. Ternyata beberapa tahun lalu kehidupan Osler menjadi hancur ketika di saat itu Osler mendapat panggilan polisi palsu yang membujuknya untuk pergi dari rumah, yang menyebabkan kematian brutal istrinya yaitu Anissa dan putri kecilnya Jenny. Dan pelaku utamanya adalah Vinet yang ingin membalas dendam pada Osler karena Osler telah menangkapnya dalam kasus narkoboy. Osler kemudian merasa putus asa dengan kematian Anissa dan putri kecilnya Jenny, dan kini Osler kesulitan dalam menemukan jalan keluarnya. Di malam itu Osler sedang menonton video yang dikirim oleh Vinet yang mengatakan, "Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Aku ingin mengakui semua dan aku sudah berlari selama 4 hari terakhir aku telah kehilangan sensasi itu. Aku sedang berada di tengah-tengah studi teknikku ketika Tuan Osler menangkapku. Aku adalah seorang pengangkut narkoboy, kemudian aku balas dendam yang telah aku ikuti selama beberapa waktu. Dan akhirnya aku mendapatkannya sendirian di Munnar dan aku menculik istri dan putrinya dari pondok. Aku sedang dalam perjalanan Nitorsum dan aku memotong-motong mereka menjadi beberapa bagian di beberapa hutan dan membungkus potongan-potongan itu dengan sebuah plastik. Setelah itu Osler pergi ke tempat psikologis. Osler kemudian menjelaskan bahwa saat ini Osler sedang beristirahat dari tugasnya yang merupakan seorang petugas polisi. Karena beberapa tahun yang lalu kehidupan Osler menjadi sangat hancur. Yang mana di saat itu Osler mendapat panggilan polisi palsu yang membujuknya untuk pergi dari rumah. Pria tersebut kemudian menasihati Osler yang mana di saat bekerja ia hanya memakai sebuah seragam, menjaga para tahanan dan menyelesaikan kasus-kasus. Dan kini Osler harus pergi ke sana untuk mencoba mendaftar kembali untuk menjadi seorang polisi, kembali dan mengusut masalah yang telah menimpa Osler. Keesokan harinya Osler ke kantor polisi untuk menemui salah satu napi yang merupakan pelaku utama pembunuhan istri serta anaknya. Vinet kemudian mengatakan bahwa dirinya kini hanya bisa berjalan mengelilingi kantor polisi.
Di saat itu juga, Vinet meminta maaf kepada Ozler karena di waktu itu ia telah membuat keluarga Ozler sangat hancur. Dan Vinet kini merasa sangat menyesal telah melakukan itu semua, yang membuat kehidupan seseorang hancur dan kini hidupnya juga sangat hancur. Di sisi lain, seorang pria bernama Navin yang merupakan seorang wartawan baru saja selesai dari meeting bersama rekan-rekannya. Tak lama kemudian istrinya yang bernama Maya menelponnya, yang mana pada malam itu Maya ingin mengajaknya makan bersama untuk merayakan malam ulang tahun Navin. Navin kemudian pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor. Namun tiba-tiba saja Navin ditabrak oleh sebuah truk dari arah belakang yang mengakibatkan Navin terjatuh lalu terluka dengan sangat parah. Dan di saat itu sang pelaku yang menabrak Navin melarikan diri. Tak lama kemudian ambulan datang dan membawanya ke rumah sakit untuk ditangani. Sesampainya di sana Navin kemudian dibawa ke ruangan operasi dan tak lama kemudian keluarga dan istrinya Navin yaitu Maya datang ke rumah sakit untuk menyelesaikan masalah administrasi dan ingin menjenguk Navin yang terluka parah. Keesokan harinya Navin merasa kesakitan. Navin kemudian ingin melepas perban yang membalut luka di kepalanya. Namun beruntungnya dokter datang tepat pada waktu untuk menenangkan Navin yang memberontak kesakitan. Setelah itu memberitahu kepada Maya bahwasanya Maya harus menghibur Navin yang sedang kesakitan atas luka yang dideritanya dengan membelikan sebuah kue ulang tahun untuk merayakan ulang tahunnya sekarang. Tak lama kemudian Maya kembali ke rumah sakit untuk memberikan kue tersebut kepada Navin. Maya kemudian membuka pintu kamar Navin dan tiba-tiba saja Maya terkejut lalu berteriak sekencang-kencangnya. Tak lama kemudian Ozler datang ke rumah sakit untuk menyelidiki serangkaian pembunuhan bersama bawahannya Shishi-jo dan juga Divya. Dan terlihat Navin tewas di atas ranjangnya dengan mempunyai luka yang sangat parah di bagian perut. Ozler kemudian mengatakan bahwa terdapat 2 orang pembunuh yang mana satu pembunuh tersebut mengendarai truk pickup dan pembunuh yang satunya menyamar sebagai ahli bedah. Setelah itu Ozler mengecek seluruh ruangan yang mana membunuh tersebut telah memutus saluran CCTV. Ozler kemudian mengecek di buku absen tamu, namun tidak menemukan ada yang datang setelah Navin. Ozler kemudian menginterogasi semua petugas yang bertugas bersama si Ijo dan Divya. Namun mereka tidak menemukan bukti ataupun laporan mengenai kematian Navin. Ozler kemudian menginterogasi Maya. Maya kemudian mengatakan bahwa di saat itu Navin pulang pada pukul 8 malam. Dan di saat itu juga Maya mengajaknya untuk makan malam bersama untuk merayakan ulang tahunnya. Namun setelah itu Maya mendapat kabar bahwa Navin mengalami kecelakaan lalu dilarikan ke rumah sakit. Ozler, Shishi-jo dan Divya kemudian mengotopsi mayat Navin yang mendapati luka yang sangat parah, yang mana mereka mengatakan bahwa Navin telah dicekoki dengan tablet formalin dan mendapatkan luka-luka yang sangat serius di bagian perutnya, wajah dan kaki. So it needs practical experience. Di malam hari seorang pria bernama Sajimon sedang berkendara di jalan yang sangat sepi. Di saat itu Sajimon diikuti oleh beberapa orang pria bermotor. Tiba-tiba Sajimon dihampiri oleh beberapa orang bermotor yang mana Sajimon kemudian dibacokin sama orang-orang tersebut sehingga Sajimon terjatuh tergusur karena kesakitan. Sajimon kemudian dikeroyok oleh beberapa orang yang mana mereka menghabisi Sajimon dengan menebaskan senjata tajam ke tubuh Sajimon terus-menerus. Tak lama kemudian seorang pria misterius yang mengendarai truk pick up. Pria misterius itu kemudian membawa Sajimon untuk dilarikan ke rumah sakit karena pria tersebut sudah tidak berdaya sama sekali. Sesampainya di rumah sakit, pria misterius itu kemudian menurunkan Sajimon tepat di rumah sakit dengan tanpa memberitahu tentang kejadian tersebut kepada orang yang berada di depan rumah sakit itu. Lalu pria misterius itu tanpa basa-basi lagi pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian, pihak dari kantor polisi datang ke rumah sakit untuk mengecek Sajimon. Dokter kemudian mengatakan bahwa Sajimon hanya mengalami luka-luka cukup serius di sekujur tubuhnya. Di malam itu juga tiba-tiba saja seorang pria misterius lain yang menyamar sebagai petugas rumah sakit menghampiri Sajimon. Pria misterius itu kemudian mengunboxing betis Sajimon dengan menggunakan peralatan yang dibawanya. Sehingga Sajimon merasa kesakitan lalu mengeluarkan darah cukup banyak hingga Sajimon tewas dengan seketika. Dan tak lupa pula pria misterius itu kemudian meninggalkan catatan sama di TKP yang tertulis Happy Birthday. Keesokan harinya, Ozler bersama bawahannya yang mendatangi TKP untuk menyelidiki kasus kematian Sajimon dan mencari tahu siapakah pelaku pembunuhan tersebut. Mereka kemudian menemukan barang bukti yang sama persis seperti korban yang sebelumnya, yang kemungkinan pelaku pembunuhan tersebut adalah pelaku yang sama dengan pembunuhan yang lalu.
Setelah itu mereka juga pergi ke ruang CCTV untuk melihat rekaman kejadian di malam itu. Dan benar saja, setelah Osler melihat poster tubuh dan gerak-gerik pelaku tersebut, Osler kemudian mengira bahwa seorang pria ini bernama Krisnandas yang diperkirakan oleh Osler sebagai tersangka utama. Yang mana Osler telah mengetahui bahwa Krisnandas yang pernah menjadi anak ajaib dan kini ia telah kehilangan suaranya karena operasi yang dilakukannya gagal. Setelah itu Osler beserta bawahannya pergi menemui orang tua Sajimon yang bernama Ragavan. Ragavan kemudian mengatakan bahwa ia sangat kehilangan putra satu-satunya, yang mana pria tersebut adalah anak yang sangat baik yang selalu membantu orang tuanya setiap pekerjaan apapun. Dan kini rasa frustasi telah menghantui keluarganya setelah kehilangan pria tersebut. Di sisi lain, para wartawan sedang mewawancarai salah satu jenderal polisi yang menanyakan mengenai pelaku pembunuhan tersebut atau yang disebut dengan birthday killer. Namun kepolisian mengatakan mereka belum mendapat sebuah bukti yang cukup kuat untuk kasus tersebut dan kini mereka sedang melakukan investigasi. Keesokan harinya pria misterius yang mengendarai sebuah pickup pergi ke sebuah restoran, yang mana restoran yang dimiliki oleh seorang pria bernama Dito. Pria misterius itu kemudian menemui Dito yang sedang berada di ruangannya. Pria misterius itu kemudian menunjukkan sesuatu kepada Dito lalu memberikan sebuah makanan kepada Dito. Dan setelah itu pria misterius tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian di saat Dito sedang berjalan untuk melihat pelanggan-pelanggannya, tiba-tiba saja kepala Dito pusing lalu jatuh tergusur di lantai. Karyawannya kemudian membawanya ke rumah sakit dan terlihat Dito terbaring kaku dalam keadaan tidak bergerak sama sekali. Karyawannya kemudian mengatakan bahwa Dito seperti itu sebab memakan sesuatu. Dokter kemudian membawa Dito ke ruang rongsen untuk melihat apa penyebabnya. Namun tiba-tiba saja listrik di ruangan tersebut mati lampu. Lalu petugas yang berada di ruangan tersebut pergi untuk menghidupkannya. Di saat itu juga pria misterius yang menyamar sebagai petugas ahli bedah mendatangi Dito. Pria misterius tersebut kemudian menghampiri Dito lalu mengunboxing lehernya dengan peralatannya. Di sisi lain, petugas rumah sakit yang sedang menghidupkan listrik datang kembali dengan bersama salah satu suster, yang mana suster tersebut diminta untuk membantunya. Di saat mereka berdua sudah berada di dalam ruangan tersebut, pria tersebut kemudian curiga dengan horden yang tiba-tiba saja sudah tertutup. Pria itu kemudian memerintahkan suster itu untuk melihatnya dan tiba-tiba saja tak lama kemudian Osler bersama bawahannya datang ke TKP untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang akhir-akhir ini sering terjadi. Yang mana mereka lagi-lagi menemukan barang bukti yang sama di dalam pembunuhan tersebut. Setelah itu mereka pergi ke sebuah restoran milik Dito untuk menginterogasi karyawannya. Yang mana karyawannya mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu ada seorang pria yang memakai masker menemui Dito. Dan pria tersebut mengendarai sebuah truk pick up. Setelah itu Osler bersama bawahannya menemui orang tua Sajimon, yang mana orang tua Sajimon mengatakan bahwa Sajimon adalah orang yang miskin. Dia adalah pedagang grosir bubuk cabai dan ketumbar. Divya kemudian menanyakan mengenai hubungan dengan Ajes. Ibunya kemudian mengatakan bahwa sudah bermusuhan sejak 2 tahun yang lalu hingga pada saat ini. Setelah mencari-cari informasi, Osler dan bawahannya memutuskan untuk beristirahat sebentar untuk menenangkan pikirannya. Yang mana mereka sedang menggali semua kasus pembunuhan yang sangat misterius. Setelah itu, Osler berpikir untuk menerjemahkan ayat-ayat yang mereka temukan di samping tubuh korban pembunuhan, yang mana mereka akan menerjemahkan ke dalam bahasa lain atau bahasa Latin. Setelah berhasil diterjemahkan, Osler kemudian membaca tulisan tersebut yang mana berbunyi oleh seorang dokter abad ke-18 bernama Giovanni. Kata-kata yang tertulis di depan ruang post-mortem pertama di London. Setelah itu mereka langsung bergegas ke rumah sakit. Osler dan rekan-rekannya kemudian pergi menuju ruangan pembedahan, yang mana di dalam ruangan tersebut terdapat kata-kata yang tertulis. Osler kemudian menerjemahkan kata-kata yang tertulis di sana, yang mana tulisan tersebut berbunyi, biarkan percakapan berhenti, biarkan tawa hilang. Disinilah kematian senang membantu yang hidup. Osler kemudian berpikiran kalau ada 2 pembunuhan lagi yang akan terjadi. Osler kemudian menanyakan kepada dokter mengenai pil formalin yang selalu ditemukan di TKP. Dokter kemudian mengatakan bahwa ia tidak mengetahui sama sekali mengenai sebuah pil tersebut. Namun mungkin saja pelaku pembunuhan tersebut sering menyamar menjadi petugas rumah sakit, antara lain menjadi ahli bedah, yang mana cuma ahli bedahlah yang selalu menggunakan pil formalin tersebut. Thank you. Setelah itu Osler beserta Sijo dan Divya pergi ke rumah.
Sesampainya di sana, orang tua Dito menjelaskan bahwa ia bercita-cita ingin menjadi seorang dokter dan di tahun yang lalu ia sempat mengikuti tes kedokteran bedah di Kozhikode Medical College pada tahun 1989. Namun ia gagal diterima di sana. मेरे बेटे ने जब केरल में बिजनेस Di tengah perjalanan Divya mendapat telepon dari rekannya. Rekannya kemudian mengatakan bahwa pelaku pembunuhan tersebut ternyata tidak hanya melibatkan satu truk saja, melainkan ada truk lainnya yang ikut serta dalam pembunuhan tersebut. Keesokan harinya kepolisian kemudian mencari tahu mengenai salah satu truk tersebut dan akhirnya mereka berhasil menemukan truk yang telah melintas di jalan tol dan menemukan alamat truk tersebut. Setelah itu, mereka menuju ke tempat truk itu berada yang mana Sivan Kuti yang merupakan sopir truk tersebut lalu membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sesampainya di kantor polisi, Sivan Kuti kemudian menjelaskan di mana di malam itu ia hendak pulang ke rumah karena sudah larut malam. Dan di saat itu ia bertemu dengan seseorang yang aneh yang mana hanya memperhatikan orang yang sedang berbaring. Seperti orang tersebut telah mengalami sebuah kecelakaan. Sivan Kuti kemudian memerintahkan pria misterius itu untuk membawa pria tersebut ke rumah sakit. Namun di saat itu pria misterius itu memerintahkan Sivan Kuti untuk melanjutkan perjalanannya dan di saat itu ia juga berbicara dibantu dengan sebuah alat yang jika ingin digunakan yang harus ditempelkan di tenggorokan. Ozler kemudian memutuskan bahwa Sivan Kuti tidak termasuk sebagai pelaku pembunuhan tersebut dan kini kita sudah mengetahui ciri-ciri pelaku tersebut. Si Jo kemudian menunjukkan gambar alat pembantu yang digunakan oleh pelaku tersebut. Si Jo kemudian mengatakan bahwa alat tersebut dijual di rumah sakit yang berada di wilayah bagian. मेरे पिताजी कैंसर में इसका Sesampainya di sana mereka diberitahu oleh dokter yang menciptakan alat tersebut. Dokter itu kemudian mengatakan bahwa alat tersebut jika ingin digunakan harus ditempelkan di tenggorokan. Setelah itu Ozler meminta semua data orang yang telah menggunakan alat tersebut untuk menemukan informasi dari data-data tersebut. Di kantor polisi Ozler, Si Jo dan Divya kemudian melihat data orang yang telah menggunakan alat tersebut. Dan tak lama kemudian Vidya menemukan salah seorang yaitu Krishna Das yang bertempat tinggal di desa Amplapadu. Pularevi Krishnadas PS Kangara. Kemudian memutuskan untuk pergi ke sana untuk menggali semua informasi. Sesampainya di sana mereka bertemu dengan ibunya Krishnandas. Ibu Krishnandas kemudian mengatakan bahwa sudah lama Krishnandas belum kembali ke rumah dan di saat ini ia pergi dan tidak kembali dan kini ibunya hanya hidup sendirian. Ozler kemudian bertanya kepada ibu Krishnandas apakah dahulu Krishnandas mempunyai sebuah masalah. Ibu Krishnandas kemudian menjawab bahwa dia seorang pria yang menggunakan laring buatan dan kini Krishnandas telah kehilangan suaranya karena operasi yang gagal. Ibu Krishnandas kemudian menambahkan bahwa pada tahun 1989 ia adalah mahasiswa kedokteran bedah di Kozhikode Medical College dan sebuah kejadian telah menimpanya 10 tahun yang lalu yang mana Krishnandas adalah anak yang suka bernyanyi. Si Jo kemudian meminta kepada ibunya Krishnandas untuk menunjukkan foto Krishnandas. Ozler kemudian mengintip isi rumah tersebut melalui jendela dan terlihat terdapat banyak sekali piala dan penghargaan yang telah diraih oleh Krishnandas. Setelah itu ibunya Krishnandas menunjukkan foto Krishnandas kepada mereka. Dan seketika itu Ozler, Si Jo dan Divya terbengong setelah melihat foto tersebut. Keesokan paginya Ozler, Si Jo dan Vidya pergi ke rumah sakit untuk mengumpulkan informasi. Dr. Eswaran kemudian mengatakan bahwa dahulu di tahun 1989 memang ada seorang pasien yang bernama Krishnandas pernah melakukan operasi namun di waktu itu gagal yang menyebabkan Krishnandas kehilangan suaranya. Di tengah pembicaraan mereka Ozler tiba-tiba melihat buku yang sama persis yang dimiliki oleh Dito yang mana Dito sangat menyukai dokter dan cita-citanya adalah ingin menjadi seorang dokter. Setelah itu Ozler dan bawahannya pergi ke sebuah ruangan yang menyimpan berkas-berkas lama. Mereka kemudian menemukan data Selvaraj yang pernah kursus menjadi ahli bedah di rumah sakit tersebut. Namun Selvaraj sudah dipecah dari rumah sakit tersebut karena telah membuat sebuah kesalahan. Setelah itu Ozler menemui seorang yang mengenali Selvaraj. Pria tersebut kemudian mengatakan bahwa Selvaraj adalah orang yang tercela yang kini tinggal bersama selama 1 tahun, yang mana dia adalah seorang yang pecandu petidin. Dia biasa mencurinya bahkan dari stok yang disimpan di ruang operasi. Di saat itu Selvaraj bertemu dengan Alexander, Safi dan Siva Kumar. Mereka selalu bermain di saat pengujian dan tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Di sisi lain Ozler menugaskan anak buahnya untuk menemui Alexander. Namun di saat mereka pergi ke sana, tetangganya mengatakan bahwa Alexander sudah pergi ke Dubai 15 hari yang lalu. Setelah itu Ozler beserta anak buahnya menemui Dr. Selvaraj. Yang kini
Ozler telah mencurigai sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Ozler kemudian menanyakan mengenai birthday killer dan siapakah korban selanjutnya. Selvaratz kemudian mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa-apa mengenai masalah tersebut. Terlihat Safi yang menghubungi Selvaratz bahwa ia diperintahkan untuk menghubungi Shiva Kumar karena sebentar lagi Ozler akan pergi ke rumahnya untuk menelusuri beberapa informasi mengenai kasus tersebut. Setelah itu mereka pergi ke rumah Shiva Kumar, namun istrinya menceritakan informasi yang tidak benar melainkan hanya bersandiwara saja. Di malam harinya Ozler beserta Shijo dan Divya pergi ke rumah Alexander yang ternyata ia masih tinggal di rumah itu, melainkan hanyalah penipuan yang mengabarkan bahwa Alexander pindah ke Dubai. Dan ketika Alexander ingin memberitahunya, tiba-tiba saja Krisnandas beserta anak buahnya mendatangi rumah Alexander. Krisnandas kemudian menghajar semua anak buah Ozler agar Krisnandas bisa masuk ke dalam rumah Alexander untuk menghabisinya. Ozler dan Krisnandas kemudian baku hantam dan akhirnya Krisnandas berhasil ditangkap, namun Alexander berhasil dibawa kabur oleh anak buah Krisnandas. Setelah itu Krisnandas dibawa dan diborgol di kantor kepolisian. Ozler kemudian menanyakan kepada Krisnandas, kemana anak buahmu membawa Alexander pergi? Krisnandas kemudian memberitahukan sebuah kertas yang berisi, kematian senang membantu yang hidup, selamat ulang tahun. Setelah itu Krisnandas mengambil alatnya lalu mengatakan, Alexander, aku seharusnya membunuhnya terlebih dahulu, dengan nada yang penuh dendam. Ozler kemudian menanyakan kepada Krisnandas bahwa mengapa Krisnandas ingin membunuh Alexander terlebih dahulu. Krisnandas kemudian menyanyikan lagu Malayalam vintage lalu membanting alat tersebut ke lantai, lalu menatap Ozler dengan tatapan yang sangat mendalam. Keesokan harinya Ozler membawa ibunya Krisnandas ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ibunya Krisnandas kemudian mengatakan bahwa kecemburuan profesional dan balas dendam pribadi yang dipicu oleh kegagalan operasi yang diatur oleh Shafi yang menyebabkan serangkaian peristiwa yang mengakibatkan Krisnandas kehilangan suaranya. Dan ada seorang yang ikut serta dalam aksi pembunuhan tersebut, namun ibu Krisnandas tidak mengetahui siapakah orang tersebut. Tak lama kemudian Divya mendapat sebuah telepon dari Syarat. Syarat kemudian mengatakan bahwa Dr. Arun akan pergi ke rumah sakit untuk melakukan sebuah operasi bedah, dikarenakan ia mendapat jadwal operasi di malam itu. Setelah itu Ozler beserta anak buahnya bergegas menuju ke rumah sakit, namun di tengah perjalanannya Ozler kemudian mendapat kabar bahwa Dr. Arun sedang berada di rumah. Ozler kemudian membagi dua kelompok yang mana Ozler akan pergi ke rumah Dr. Arun sedangkan Divya pergi ke rumah sakit Sansin untuk mengeceknya. Sesamanya Divya di rumah sakit tersebut, Divya kemudian bergegas menuju ruang operasi bedah, namun di saat ia tidak menemukan keberadaan Dr. Arun, melainkan hanya Dr. Safi yang sedang terbaring lemas. Di sisi lain, Ozler sedang menginterogasi Dr. Arun, yang mana Ozler menunjukkan foto Krisnandas kepada Dr. Arun. Namun Dr. Arun mengatakan bahwa ia tidak mengenalnya sama sekali. Tak lama kemudian Dr. Arun berubah pikiran, kemudian mengatakan bahwa ia mengetahui seseorang yang mempunyai rencana balas dendam yang sangat rumit, yang melibatkan penutupan kecelakaan, penyeludupan narkoboy dan tuduhan palsu. Dan motif di balik pembunuhan tersebut sudah terlihat jelas bahwa seorang ingin membalas dendam pada orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya dan menjadi penyebab kematian kekasihnya, yaitu Suja. Di rumah sakit, seorang dokter meminta izin kepada Vidya untuk memindahkan Dr. Safi ke ruang operasi. Dan tiba-tiba saja Dr. Safi sudah menghilang dari ruangan tersebut. Di saat itu mereka menemukan Cephalopods, semprotan anestesi, yang mana ada seseorang yang masuk dengan menyamar sebagai petugas ahli bedah, lalu menyemprotkan cairan tersebut ke suster, kemudian membawa Dr. Safi pergi dan meninggalkan barang tersebut. Divya kemudian berlari ke arah pintu keluar untuk mengejar pelaku tersebut. Kemudian terlihat para penjaga sudah berhasil dilumpuhkan oleh pelaku, dan pelaku tersebut berhasil membawa kabur Dr. Safi. Kembali lagi ke Ozler, yang mana Dr. Arun kemudian menunjukkan foto seseorang yang bersama dengan wanita bernama Suja. Namun di dalam foto tersebut wajah seseorang pria tersebut terlihat karena terkena sedikit coretan. Dan tak lama kemudian Divya menghubungi Shijo dan mengatakan bahwa Dr. Safi menghilang. Setelah itu Ozler dan Shijo menuju ke rumah sakit Medical College karena Ozler kini sudah mengetahui siapakah pelaku, yang mana ia sedang membuat sebuah rencana balas dendam yang sangat rumit yang melibatkan penutupan kecelakaan, penyeludupan narkoba dan tuduhan palsu.
Dan kini motif dibalik pembunuhan tersebut sudah terlihat jelas bahwa Alexander yang menjadi dalang dalam misteri pembunuhan tersebut yang ingin membalaskan dendamnya pada orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya dan menyebabkan kekasihnya yaitu Suja telah tewas. Dan kini rencana Alexander sudah terungkap dengan bantuan Krisnandas yang mengalami nasib serupa karena para konspirator yang menyebabkan penangkapan Krisnandas. Namun di saat itu Alexander tetap sulit ditangkap dan berhasil melarikan diri. Di malam itu juga, seseorang yang menyamar menjadi ahli bedah membawa dokter ke rumah sakit Medical College. Dan ternyata Alexander lah yang menjadi pelaku sebenarnya dalam kasus pembunuhan tersebut. Setelah itu Osler berlari ke arah rumah sakit Medical College untuk menyelamatkan dokter Safi. Namun di sisi lain Alexander sedang memberikan cairan formalin ke seluruh tubuh dokter Safi. Kemudian memotong urat nadinya dokter dengan menggunakan alatnya. Ketika Alexander ingin unboxing dokter Safi, tiba-tiba saja Osler beserta bawahannya datang ke ruangan tersebut untuk menyelamatkan dokter Safi dan menangkap Alexander untuk dibawa ke kantor kepolisian. Di saat di kantor polisi, Alexander dan Krisnandas diinterogasi oleh Osler yang mana mereka harus menceritakan awal mulanya terjadi pembunuhan tersebut. Di tahun lalu, di saat itu Krisnandas berprofesi sebagai penyanyi yang membawakan lagu Malayalam Vintik. Kemudian Krisnandas menjadi terkenal di mana-mana dan sering menghadiri sebuah acara-acara. Di sisi lain, Alexander bercita-cita ingin menjadi seorang dokter di sebuah rumah sakit Medical College. Alexander kemudian datang ke sana untuk mengikuti MOS. Di saat itu ketika Suja maju ke depan, tiba-tiba saja Siva Kumar menghampiri di atas panggung. Kemudian mengatakan bahwa Siva Kumar mencintainya lalu memberikan sekuntum bunga mawar kepada Suja. Namun Suja kemudian membuang bunga tersebut lalu kembali ke tempat duduknya. Di saat itu Selvaraj, Siva Kumar, Alexander dan Safi bertemu dan berteman dengan sangat akrab. Namun di dalam persahabatan tersebut Siva Kumar memiliki sifat agak lain karena sering menggodain wanita-wanita dengan Selvaraj mempunyai sifat yang sangat galak dan keras kepala. Safi mempunyai sifat yang sensitif terhadap orang-orang yang berada di dekatnya. Sedangkan Alexander mempunyai sifat yang baik, jujur, ramah kepada semua orang dan selalu memberi ilmu kepada orang lain. Di suatu hari, Safi mendapat pasien yang mengalami sesak nafas. Safi kemudian menyarankan untuk meminum alkohol kepada pasien tersebut. Setelah itu seseorang mencela perbuatan yang dilakukan oleh Safi karena alkohol itu bisa membahayakan nyawa pasien tersebut. Dan tak lama kemudian Krisnanda menghampiri mereka. Alexander kemudian memberikan cairan tension pneumothoraks lalu menyuntikkan di area dada. Pasien itu kemudian berhasil sembuh dari sesak nafas yang berkepanjangan. Dan hal itu pun dilihat oleh seorang dokter Arun yang mana ia memuji keberhasilan Krisnandas. Namun di sisi lain dokter Arun mengatakan bahwa Safi ingin membuat pasien tewas lalu mengatakan bahwa Safi idiot. Di suatu hari ketika mahasiswa kedokteran bedah di Kozhikode Medical College sedang melakukan praktik, Alexander kemudian mengatakan bahwa kolesistektomi, saya benar-benar membutuhkan mayat ini setidaknya selama 10 menit, HOD memberitahu saya. Namun Suja mencelanya lalu mengatakan apapun yang Anda katakan itu tidak mungkin kali ini dilokasikan untuk siswa tahun pertama. Kalian semua silahkan pergi dan kembali lagi nanti di mana kita berhenti. Suja kemudian mengusir Alexander untuk pergi dari ruangan tersebut, namun Alexander malah terbawa suasana yang membuat hati Krisnandas menjadi jatuh cinta kepada Suja. Alexander kemudian mengatakan bahwa cinta pertamanya Suja adalah Alexander, yang mana di waktu itu mereka mempunyai perasaan saling suka dan saling melengkapi. Yang mana di waktu itu ketika Suja sedang membaca buku di perpustakaan, tiba-tiba saja Krisnandas menghampirinya lalu memberikan sebuah coklat. Ketika itu Suja hanya diam saja, malah asik membaca buku. Krisnandas kemudian mengulurkan tangannya untuk mengambil coklatnya kembali. Namun tiba-tiba saja Suja menerima coklat tersebut dan dari situlah awal mulanya percintaan mereka berdua. Di sisi lain Krisnandas kemudian mempunyai masalah dengan suaranya. Karena hampir setiap saat Krisnandas menghadiri sebuah acara dan setiap di mana Krisnandas juga sering bernyanyi, di suatu hari Alexander ketika telah melakukan operasi dengan selamat. Namun di sisi lain Selvaraj telah merusak operasi yang lain, yang mana ia telah tercoret nama baiknya. Krisnandas kemudian memarahinya habis-habisan karena telah melakukan tindakan yang salah. Beberapa hari kemudian, pihak rumah sakit mendapatkan pasien yang mana pasien itu adalah Krisnandas, yang mana ia mempunyai masalah dengan tenggorokan dan suaranya. Krisnandas kemudian akan menjalankan operasi yang mana Alexander yang akan melakukan operasi tersebut. Namun dokter mengatakan
agar tidak mengikut sertakan Dr. Safi dalam operasi tersebut. Setelah itu Alexander berjanji dengan Krisnandas bahwa dia akan membuat tenggorokan dan suaranya menjadi jauh lebih baik lagi, sehingga Krisnandas bisa mengisi acara pesta di mana-mana. Setelah itu Alexander menemui Suja. Suja kemudian mengatakan bahwa esok hari akan berulang tahun. Lalu Suja mengatakan lagi bahwa Alexander harus merayakan dan harus memberikan kado ulang tahunnya. Dan setelah itu Suja meninggalkan Alexander yang bersama Ragavan. Di saat itu Siva Kurmar memberitahu kepada Safi bahwa sebentar lagi Krisnandas akan melakukan operasi dan kini tugas kau harus mengacaukan operasi tersebut. Tak lama kemudian operasi tersebut berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba saja dokter di rumah sakit itu mendapat panggilan. Lalu dokter tersebut menyerahkan operasi itu kepada Alexander. Dan Alexander beserta Safi lah yang memandu operasi tersebut. Di saat Alexander menjahit leher Krisnandas, Alexander kemudian memerintahkan Safi untuk memotong benang tersebut. Namun karena Safi mempunyai dendam terhadap Alexander, jadi Safi malah memotong urat tenggorokan Krisnandas. Dan setelah itu mereka melanjutkan penjahitan hingga selesai. Setelah itu Krisnandas melaporkan kepada dokter bahwa ia sekarang tidak bisa berbicara semenjak operasi tersebut. Orang-orang kemudian mengadakan demo ke rumah sakit tersebut untuk memecat Alexander karena telah membuat orang lain sengsara. Setelah itu Safi dan teman-temannya kemudian membuat sebuah rencana yang mana Safi membayar Ragavan untuk memerintah Ragavan untuk memberitahu Alexander bahwa Suja telah menunggu di ruang bedah. Setelah itu Alexander menemui Suja di ruang bedah. Namun tiba-tiba Alexander dipukul dari belakang hingga pingsan. Alexander kemudian dihajar habis-habisan oleh Safi dan kawan-kawannya. Karena dendam sebab Alexander telah menghancurkan hidupnya Safi. Safi kemudian memasukkan Alexander ke dalam mobil. Safi kemudian mengendarai mobil dengan kecepatan penuh lalu menabrak ke sebuah tiang listrik, yang mana Alexander terpental hingga keluar dari mobil tersebut. Setelah itu Alexander dilarikan ke rumah sakit karena keadaannya semakin lemah dan mengalami koma yang berkepanjangan. Namun di sisi lain Suja hanya bisa terlihat dan menangis dengan keadaan Alexander yang seperti itu. Setelah itu di saat Suja hendak pulang ke rumah, di sepanjang jalan ia melamun dan frustasi. Kemudian ia melihat mobil bis yang sedang melaju. Suja kemudian berlari menghampiri mobil bis tersebut hingga tertabrak dan akhirnya tewas. Di sisi lain Alexander hanya bisa bersedih melihat kematian Suja. Dan kini ia tidak bisa melakukan apa-apa karena kondisinya sedang melemah. Setelah itu Alexander hanya bisa mengingat kenangan masa lalu yang selalu melakukan segala hal bersama, dan di saat itu juga Alexander belum sempat merayakan ulang tahunnya Suja. Beberapa tahun kemudian Alexander melihat siaran televisi yang mana Krisnandas sedang menceritakan kejadian mengenai hilangnya suara setelah operasi. Sontak Alexander berpikiran ingin bekerja sama dengan Krisnandas karena yang telah menghancurkan kehidupan mereka berdua adalah Safi, Siva dan Selvaraj. Alexander kemudian membeli sebuah mobil pick-up yang ingin digunakan dalam aksinya tersebut. Dan setelah itu mereka melakukan aksinya dengan mempunyai motif balas dendam. Keesokan harinya, Safi telah menghadiri sebuah acara. Namun di saat itu, Safi terus-menerus batuk, yang mana rekan Ozler mengatakan bahwa Safi telah diracuni oleh Alexander melalui makanan agar-agar yang di dalamnya terdapat cairan yang dapat membuat seseorang tewas. Seketika, Ozler langsung mengingat cerita yang dahulu pernah ia ceritakan kepada putrinya. Dan tiba-tiba saja kejadian mengejutkan terjadi ketika Safi meninggal di dalam acara penandatanganan buku. Ozler kemudian mengungkapkan bahwa Alexander telah meracuni dengan sengaja. Pada kunjungan rutinnya ke Phoenix di penjara, Ozler tiba-tiba bertemu Alexander di penjara. Alexander dengan samar mengucapkan residu tulang yang mengisyaratkan kebenaran yang belum terselesaikan tentang keluarga Ozler. Ozler kemudian menghampiri Finet dan baru saja menyadari bahwa tidak ada sisa tulang pada senjata yang digunakan dalam pembunuhan tersebut. Pengungkapan ini menantang asumsi bahwa Finet membunuh keluarga Ozler, namun Finet menentang Ozler untuk menggali kebenaran lebih dalam. Finally you found it, man. Dan film pun selesai. Baik, sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Abraham Ozler. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.